Setelah menyaksikan Venom The Last Dance, kami menyadari ada satu hal penting yang cukup menarik untuk bisa kita bahas bersama. Kalian yang sudah menyaksikan filmnya pasti mengetahui bahwa ada hal penting yang menjadi alasan kenapa Null, sang dewanya para sembiot, memutuskan untuk mencari Venom. Bahkan hingga mengutus monster pemakan sembiot yang menjadi anak buahnya untuk dikirim sampai ke pelosok bumi. Halo pecinta Marvel dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Codex, sebuah elemen istimewa yang hanya dimiliki oleh Venom dan tidak dimiliki oleh sembiot yang lainnya. Codex ini singkatnya adalah kunci spesial yang diperlukan untuk bisa membebaskan Null dari penjara Kelintar yang mengurungnya selama ribuan tahun. Seperti apa penjelasan dari Codex, dan apakah elemen ini terdapat juga dalam penceritaan komiknya? Untuk mengetahui jawabannya, berikut ini adalah video selengkapnya. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Venom The Last Dance memperkenalkan konsep Codex dan bagaimana hal itu bisa terhubung langsung dengan sembiot, sekaligus menjadi sebuah plot yang penting dalam penceritaan film Venom terakhir ini. Selama bertahun-tahun, Marvel Comics sudah berhasil menciptakan penceritaan sejarah untuk karakter Venom dan juga sembiot secara luas, mematenkan konsep sembiot menjadi cerita yang berhubungan dengan tema galaksi dan implikasi yang lebih besar bahkan terhubung langsung dengan multiverse. Salah satu implikasi paling besar dalam penceritaan tentang sembiot ini adalah penjahat super kuat yang dikenal sebagai Null. Dia adalah dewa pencipta sembiot yang menjadi ancaman besar bagi semua kehidupan yang ada. Mengingat tindakannya yang mengerikan, bahkan sering menghancurkan kehidupan dari suatu planet dan membawanya kembali menuju masa kegelapan, alasan kenapa Null kemudian dipenjarakan menjadi masuk akal. Karena jika sosok tersebut bebas, maka alam semesta yang ada, khususnya dunia Sony Spider-Man Universe, bisa dipastikan mendapatkan bahaya yang sangat besar. Selain itu, ancaman dari Null juga bisa meluas hingga mengarah menuju alam semesta MCU, tergantung bagaimana eksekusi dari penceritaan kisahnya nanti. Dan dengan berakhirnya Venom The Last Dance yang menanamkan rencana masa depan untuk keterlibatan Null, bisa dipastikan ide ini terlihat sangat menarik. Oleh karena itu, masuk akal jika kita membahas mengenai Codex yang semula akan digunakan oleh Null untuk melepaskan dirinya dari kurungan, di mana elemen tersebut jelas menjadi poin yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan. Seperti yang dijelaskan dalam adegan pembuka dari Venom The Last Dance, Codex ini adalah sebuah kunci yang bisa membuka kurungan dari Null agar terbebas dari belenggu penjara di planet Kelintar. Codex ini hanya bisa terbentuk ketika ada sembiot yang menyelamatkan nyawa inangnya dari kematian dan kekuatan hidup keduanya atau istilah kerennya life force mereka kemudian tergabung satu sama lain. Codex sendiri sangat jarang ditemukan karena elemen tersebut pasti tercipta sebagai hasil dari keharmonisan dan kekompakan antara sembiot dengan inangnya. Sementara kita tahu kebanyakan sembiot cenderung kurang bisa terikat secara harmonis karena sifatnya yang invasif dan ingin mengambil keuntungan dari inangnya saja. Atau singkatnya, sembiot hanya ingin memanfaatkan inang mereka lalu dipengaruhi untuk mau mendukung tindakan brutal yang sudah menjadi sifat bawaan mereka. Nah, dialog Null dalam adegan awal menunjukkan bahwa saat ini hanya ada satu Codex yang bisa ditemukan di alam semesta. Codex itu diciptakan oleh Venom yang berhasil menyelamatkan nyawa Eddie Brock tepat setelah pria tersebut ditikam hingga tewas oleh Riot seperti yang diperlihatkan dalam film Venom pertama. Sebuah tindakan yang menyebabkan monster Xenopage, utusan dari Null, kemudian memburu Venom dan Eddie di sepanjang penceritaan film ketiganya. Dalam Venom The Last Dance, Codex tersebut hanya bisa dilihat oleh monster Xenopage tepat ketika Venom bersimbiosis dan bertransformasi ke dalam wujud sempurnanya. Ini berarti monster kiriman tersebut tidak bisa menemukan Codex ketika Eddie dalam bentuk manusia biasa, termasuk ketika Venom menggunakan sulur atau tentakelnya untuk membantu rekan manusianya, atau ketika wajah Venom muncul keluar dari tubuh Eddie. Di luar bentuk simbiosis yang sempurna, Xenopage tidak bisa mengetahui keberadaan benda spesial yang menjadi incarannya. Fakta ini tentu menambah sisi kerumitan dan kesulitan dari rintangan yang harus Venom dan Eddie hadapi. Karena meskipun Xenopage akan berhenti mengincar mereka, tepat ketika Venom tidak berubah ke dalam bentuk sempurnanya, masih ada ancaman lain seperti dari pihak pasukan militer khusus yang juga menargetkan Venom dan Eddie.
Problematika inilah yang menjadi menarik, karena Eddie dan Venom terpaksa harus menentukan kapan waktu untuk bertransformasi secara penuh dan mendapatkan kekuatan maksimal untuk bisa melawan musuh mereka. Tetapi juga harus memikirkan kapan menghentikan transformasi tersebut, karena ada monster alien buas yang akan langsung mengetahui lokasi mereka jika tidak segera berubah ke dalam wujud manusia biasa. Menariknya, informasi lebih lanjut tentang pengertian kodeks kemudian disinggung dalam adegan yang melibatkan Eddie dengan Martin, pria dari keluarga hippie yang sangat terobsesi untuk melihat alien. Seorang pria yang memberikan tumpangan gratis untuk menuju ke Las Vegas. Dalam sebuah percakapan, terdapat istilah Eureka. Ini adalah sebutan untuk lukisan gua yang seolah menggambarkan sebuah ikatan, di mana dalam konteks film ini bisa diibaratkan sebagai ikatan antara manusia dengan sembiot. Martin bahkan menyebutkan ada pintu masuk ke dalam pikiran manusia yang biasanya tetap tersembunyi dan rahasia sampai tiba saatnya kematian. Meskipun Martin tidak mengetahuinya, memasukkan seni lukisan Eureka ke dalam Venom The Last Dance mungkin sengaja dilakukan sebagai sebuah detail yang berguna untuk membantu menjelaskan pengertian dari kodeks. Karena hal itu terdengar sejalan dengan penciptaan kodeks sendiri, di mana istilah untuk membuka pintu masuk di dalam pikiran manusia. Hal ini bisa terjadi tepat ketika inang dan sembiot kemudian bergabung menyatukan life force mereka. Sebuah syarat yang kemungkinan menjadi dasar dari penciptaan kodeks. Mungkin ada banyak dari kalian yang belum mengetahui bahwa film Venom The Last Dance telah merubah konsep kodeks secara signifikan sehingga berbeda dengan versi komik Marvel. Dalam komik, istilah kodeks digunakan untuk merujuk pada fragmen sembiot yang tersisa di dalam tubuh seseorang yang telah terikat dengannya. Ini termasuk dengan informasi atau ingatan yang berhasil direkam dari setiap inang oleh sembiotnya, di mana biasanya berhubungan dengan elemen kepribadian, ingatan, dan informasi genetik dari seseorang yang telah menjadi inang setelah mereka terikat. Konsep kodeks dalam kisah komik tentu bekerja pada tingkat yang lebih luas, di mana hive mind alias pikiran kelompok yang juga menyatukan mereka semua, kemudian membuat sembiot mampu mempelajari informasi tentang spesies yang berbeda dengan memanfaatkan kodeks. Tetapi informasi yang mereka dapatkan juga pada tingkatan yang bersifat pribadi, dengan kepribadian dari inang yang seringkali memiliki dampak permanen pada setiap individu sembiot yang telah terikat dengan inangnya, dan juga spesies yang lebih luas melalui hive mind dari pikiran kelompoknya. Jenis ikatan yang berbeda antara sembiot dengan inangnya ini membuat konsep kodeks menjadi semakin menarik, karena lazimnya banyak ikatan yang terjadi hanya demi kepraktisan semata, atau agar sembiot dapat bertahan hidup dengan menguasai inangnya saja, lalu dimanfaatkan untuk mendukung tindakan kebrutalan mereka. Namun beberapa sembiot justru membentuk ikatan yang sangat kuat dan mendalam dengan inangnya, di mana hal ini biasanya akan mengubah kisah dari sembiot dan inangnya untuk selamanya. Atau singkatnya, setelah melakukan bonding atau ikatan yang kuat, baik sembiot dan inangnya, mereka akan mendapatkan perubahan drastis, baik dari sifat atau karakteristik mereka, entah menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih jahat dan ganas daripada sebelumnya. Nah, meskipun konsep kodeks ini merupakan pengetahuan penting yang melibatkan banyak bagian menarik dari keseluruhan cerita sembiot di dalam kisah komik Marvel, masuk akal jika konsep seperti ini kemudian tidak diadaptasi secara keseluruhan ke dalam film Venom The Last Dance. Karena sudah terlihat jelas bahwa konsep ini merupakan aspek yang rumit dari kisah komik. Bahkan kami yakin banyak dari kalian yang masih bingung dengan pengertian kodeks meskipun kita sudah menjelaskan dari kisah komiknya. Nah, untuk menjelaskan versi konsep kodeks ini secara lengkap, versi live action mungkin harus sedikit menjauh dari tema awal, di mana kita semua tahu setiap film Venom terlihat membawakan banyak konsep komedi, hiburan, dan pertarungan yang menyenangkan. Atau singkatnya, film Venom ini membawakan cerita yang cenderung ringan, yang bisa diikuti oleh semua penonton, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Inilah yang menjadi alasan kenapa konsep kodeks yang diterapkan dibuat lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks. Karena jika ingin menceritakan konsep yang lebih serius dan mendetail seperti dalam kisah komiknya, dikhawatirkan penceritaan filmnya malah kurang bisa diterima oleh masyarakat luas, karena dianggap terlalu rumit untuk bisa dicerna penonton awam. Dalam kisah komiknya, Null terperangkap di dalam penjara Kelintar setelah dipenjarakan oleh para sembiot ciptaannya sendiri. Sembiot-sembiot yang awalnya bersifat liar dan ganas,
lambat laun berubah menjadi pribadi yang lebih baik tepat setelah mereka menemukan inang yang tepat. Ini serupa dengan penjelasan yang sebelumnya sudah kita singgung. Sembiot tersebut akhirnya mengetahui informasi dari setiap inangnya bahwa Null alias pencipta mereka adalah sosok yang jahat dan tidak seharusnya disembah atau didewakan. Karena para sembiot kemudian sadar mereka tidak dapat membunuh entitas dengan kekuatan yang sangat besar, para sembiot lantas sepakat untuk mengurungnya dengan tujuan untuk melindungi alam semesta dari jangkauannya, hingga pada suatu titik, dewa kegelapan tersebut akhirnya bisa bebas. Film Venom The Last Dance tampaknya mengadaptasi aspek cerita dari komik ini untuk menjelaskan mengapa versi kodeksnya diperlukan untuk bisa melepaskan Null, terutama karena para sembiot yang disebutkan melarikan diri dari Kelintar. Cukup terlihat masuk akal melihat konsep kodeks yang dibutuhkan oleh Null untuk bisa terbebas dari kurungan. Pasalnya, jika kodeks tersebut tercipta dari sembiot yang berhasil menyelamatkan nyawa inangnya, lalu menggabungkan kekuatan hidup mereka, maka kodeks yang tercipta tersebut kemudian dapat membebaskan Null juga. Karena kodeks tersebut mereplikasi atau meniru ikatan sembiot Kelintar yang sudah memutuskan untuk mengurung Null sebelumnya. Sebuah kunci yang tercipta dari hubungan atau ikatan yang cukup kuat untuk bisa membuat para sembiot melawan penciptanya sendiri. Dengan demikian, kodeks yang dibentuk hasil dari ikatan kuat ini dapat berperan sebagai semacam kunci atau alat penangkal yang akan melawan prosedur awal yang sudah dilakukan untuk mengurung Null di dalam penjara Kelintar ribuan tahun sebelumnya. Venom The Last Dance sepertinya menandai akhir dari franchise Venom, tapi film tersebut bukan menjadi akhir dari penceritaan Venom. Pasalnya, jika kalian sadar, masih ada dua jejak Venom yang masih hidup di dalam multiverse Marvel secara menyeluruh. Satu bagian tubuh Venom tertinggal di alam semesta utama MCU. Ini seperti yang ditampilkan dalam film Spider-Man No Way Home. Dan satunya lagi adalah sembiot Venom yang sebelumnya diamankan oleh General Rex Strickland, tepat ketika dia melacak Eddie dan Venom di dalam sebuah bar. Sampel Venom yang diamankan dari yang semula menempel pada koin ternyata masih selamat dan bisa terbebas imbas dari insiden pertempuran besar mendekati akhir durasi. Secuil bagian tubuh Venom tersebut kemudian menempel pada seekor kecoak, dan serangga itu terlihat mendekati pecahan tabung sampel dari sembiot Agony. Cuplikan ini sudah diperlihatkan pada adegan post-credit scene, jadi kalian yang buru-buru untuk pulang pasti akan melewatkannya. Nah, dengan demikian ada plot hole yang kemudian bisa kita sadari. Tidak sepenuhnya jelas mengapa kodeks tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, sementara masih ada secuil bagian dari Venom yang masih hidup dan terpisah dengan Eddie. Karena meskipun sebelumnya sudah berpamitan dan memilih mengorbankan dirinya, status untuk Venom tidak sepenuhnya mati. Nah, seharusnya kodeks tetap masih ada. Mengingat syarat untuk memusnahkannya, salah satu antara sembiot dan inangnya harus tewas. Sementara dengan bagian tubuh Venom yang masih tersisa, dan Eddie yang dikisahkan masih selamat, menandakan baik inang maupun sembiotnya, keduanya masih selamat dan seharusnya kodeks masih ada juga. Namun meski begitu, plot hole ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sembiot Venom utama, sosok yang menemani Eddie, dikisahkan sudah tewas. Dan kita bisa ingat perkataan dari General Rex Strickland yang menyatakan bahwa jejak sembiot yang tertinggal di bar adalah semacam viral shedding alias virus yang menyebar atau menular, di mana ini adalah sebuah istilah medis di dunia nyata, di mana dalam konteks yang dimaksud dapat diartikan sebagai fragmen sembiot yang tidak sama persis dengan induknya. Sayangnya, hal ini tidak dibahas secara eksplisit dalam film Venom The Last Dance, meskipun adegan akhir tersebut dapat memberikan harapan bagi para penggemar bahwa kisah Venom masih dapat dilanjutkan. Dan itulah penjelasan lengkap dari apa yang disebut sebagai kodeks, sebuah istilah baru yang diperkenalkan melalui film Venom terbaru. Dengan ending yang dibuat seperti itu, entah bagaimana nantinya, Null pada akhirnya bisa terbebas, mengingat satu-satunya kodeks yang ada di alam semesta sudah dihancurkan bertepatan ketika Venom mengorbankan dirinya. Kita masih harus menunggu apakah nantinya akan ada cara lain bagi Null untuk bisa melepaskan diri, atau kodeks ini akan dimunculkan melalui film Spider-Man 4 sebagai cara untuk menghubungkan kisah Null dalam film Venom kepada kisah Spider-Man di MCU. Mungkin Spider-Man akan dihadapkan dengan musuh yang sangat kuat, yang membuatnya tewas, tapi berkat keterlibatan dari sembiot yang tertinggal, nyawa Spider-Man kembali dihidupkan, dan peristiwa ini menciptakan kodeks yang baru. Entah bagaimana kisahnya akan dieksekusi, yang jelas kita harus menunggu, karena dengan berani memperkenalkan Null, Sony tidak boleh menyia-nyiakan karakter tersebut, apalagi jika sampai tidak melanjutkan kisahnya kelak di masa depan nanti.
Silakan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.